Oke, kali ini selain keduanya sudah touchscreen, di sini CPU pasti ada peningkatan karena dia sudah generasi ke-11. Kemudian nih baterai sepertinya juga mengalami peningkatan, sudah 70 watt per hour, pastinya lebih tahan. Ditambah lagi Nano Edge display memang dari dulu sudah rapat, mungkin sekarang ada lebih rapat juga. Yang paling gila itu sekarang sudah Thunderbolt 4 USB-C, dimana rata-rata bahkan Apple sampai sekarang masih pakai Thunderbolt 3 USB-C. Berarti ini sudah selangkah di depan. Kemudian ya stylus support dulu juga sudah ada. Yang lebih gila adalah sekarang layar keduanya sudah bisa ngangkat diri sendiri. Coba kita lihat fokus di sini. Jadi dulu itu layarnya masih rata saja, tidak terangkat. Yang sekarang sudah bisa mengangkat diri sekian derajat. Dan keduanya sudah touchscreen. Nah, untuk chargernya sendiri juga sudah memakai USB-C, dimana yang dulu itu masih charger Asus seperti biasa yang kepala bulat dan nggak gampang dicari di mana-mana. Tapi yang sekarang sudah memakai USB-C, bisa dicolok bolak-balik dan tinggal beli charger di luaran. Kurang lebih minimal 60 watt atau 65 watt. Jadi bisa nyari kabel dan charger terpisah. Kita gak harus tergantung dengan charger Asus yang agak gede. Di port sini ada dua USB-C. Kalau di sini masih memakai USB 3.0. Tapi yang sudah super speed juga. Untuk speaker memakai Harman Kardon seperti yang dulu juga, tapi di sini speakernya sudah terintegrasi di dalam. Kemudian slot mic, micro SD, lampu indikator. Ini menariknya slot charging saya kurang yakin juga yang mana, tapi biasanya yang pertama. Kita coba saja. Nah, jika tidak di cas pertama kali, dia tidak akan langsung hidup. Sekarang kita coba hidupkan. Oh ya, mungkin kalau bisa dilihat perbedaan yang sekarang dengan yang dulu. Bezel yang sekarang dia sudah lebih menyatu dengan layarnya dibanding yang dulu. Kalau saya tidak salah ingat, bezel di sini timbul, tapi yang di sini sudah rata. Mungkin pengaruh juga karena touchscreen. Kalau dulu itu ada dua varian, yang generasi 10 yang kisaran 20-an juta itu biasanya masih sudah touchscreen. Yang dulu masih belum touchscreen, yang touchscreen hanya yang sebelah sini, tapi yang atas belum. Nah, tapi yang sekarang sudah dua-duanya touchscreen. Untuk hidup pertama kali biasanya kita harus masuk sampai Windows dulu, baru kemudian touchpadnya bakal bukan touchpad, apa namanya? Ya, touchpad kedua lah istilahnya. Ini kita pilih Indonesia. Jadi sekilas kalau bisa sharing, kita bisa nutup touchscreen yang di sini dengan mengklik ini. Bisa kalau diklik ini dia akan hidup. Tapi untuk pertama kali ini harus dihidupkan dulu. Silakan passwordnya. Oke. Oke, next. Oke, next. Oh, sorry, saya oke, next aja ya. Satu pesan yang agak hati-hati buat pembeli Zenbook Duo yang baru ini, berhubung layarnya ada terangkat, layar keduanya terangkat, agak hati-hati dari sini bisa masuk debu.
sangat disarankan untuk memakai di ruangan ber-AC dan yang minus debu. Tapi ini sangat unik, di mana Zenbook Duo yang pertama itu tidak ada layar terangkat seperti ini, baik di varian 20 jutaan yang dulu maupun yang 40 jutaan. Dulu yang 40 jutaan baru dua-duanya touchscreen, tapi yang sekarang di bawah 30 juta sudah dapat dua touchscreen juga. Kemudian dulu layar tidak terangkat, yang ini dia sama rata dengan keyboard di bawah. Tapi yang sekarang sudah agak terangkat dikit. Desain ini sudah sempat dipakai di varian Asus ROG. Tapi dulu varian Asus ROG juga harganya luar biasa. Sebentar biar dimasukin nama dulu. Random nama aja. Random. Nama. Oke, next. Oh, Microsoft ya? Oh, Microsoft account. Kalau Microsoft account, sebentar ya, harus create account pula ya. Atau apa? Ini Oh, sudah punya. kita punya. Oke. Oke. Sebentar dimasukin password dulu. Mari kita lihat. Salah. Tampaknya grogi saudara-saudara. Saya yang deg-degan sekali. Oke, sudah masuk. Use your face ini. Skip dulu. Oke, skip. Nah, tadi kalau sekilas ada namanya Windows Hello. Nah, uniknya Zenbook Duo ini dia ada kamera yang bisa mengenali muka. Ini harus create pin juga. Oke. Kita buat pin lagi. Banyak pindah-pindah kamera nih. Oke. Oke. So nice. Sosis so nice. So nice. Customize your device. Skip. Mungkin skip aja. Oke, ini nanti di setting bisa di set ulang. Apa nih? Ini. Oh, ini. Duit leta ya. Duit letter. Windows sekarang banyak iklan-iklannya. Oh ya, mengenai Windows, only save file to this PC. Oke. Ini untuk setting OneDrive ke depannya, nanti bisa di set juga. Nah, laptop ini bawaan sudah dapat Windows Ori. Wow. No thanks dulu, karena kita gak pakai 365. Ini dapatnya bawaan sudah Windows 2019 kalau tidak salah. Nah, di kotaknya ada tertera. Dapat free Oke. Office Home and Student 2019. Walaupun kita bukan murid lagi, tapi ya pakai aja. Ini Keluar namanya. keluar nama saya. Keluar nama saya. Next. Dan yang pasti karena touchscreen disarankan segera pasang anti gores. Jika mau mencari anti gores, silahkan cari bapak ini WMD Mobster. Dan dulu tidak ada stiker nih, tapi it's okay. Core i7. Yang berbeda di varian kali ini, graphic cardnya juga sudah MX 450, di mana yang dulu itu masih MX 250. Jadi pertama kali katanya varian ini mau keluar, yang saya duga, saya kira biasanya di seri Asus yang lebih bawah itu dapatnya MX 330. Tidak tertera di sini, tapi seingat saya MX 4 sekian, 430 atau 450. Jadi graphic card itu umumnya ada dua. Kalau tidak diberi graphic card tambahan, biasanya namanya Intel Graphics sekian-sekian, itu hanya cukup makan lah istilahnya. Tapi kalau ada Nvidia MX atau GT, apalagi RTX, itu biasanya lebih bagus. Nah, ini layar keduanya, touchscreen juga. Ini sebenarnya ada quick guide ngajarin kita ngapain-ngapain. Nanti ini bisa di set juga.
Oke, ini nanti bisa dilihat videonya lagi, kita skip saja. ScreenPad Plus, jadi ini nama resminya. Oke, ini kita tutup dulu nih, hanya browser. Jadi cara kerja ScreenPad, kita klik ini, nanti kita bisa pilih aplikasi untuk dimasukin di sini, misalnya WhatsApp, Netflix dan sebagainya. Misal kita tes aja Spotify. Nah, setelah terbuka, ini biasanya bisa diperbesar jadi full satu layar. Kalau misalnya kita tidak mau, kita bisa perkecil lagi. Pilihannya bisa setengah layar atau sepertiga. Jadi ScreenPad ini bisa disusun 3 aplikasi. Misalnya atas lihat YouTube, atau atas lagi ujian, bawah bisa buat contekan. Pinter ya Pak. Atau atas lihat YouTube, bawah sambil ngetik-ngetik atau browsing. Banyak yang bisa dilakuin sih. Dengan touchscreen pastinya lebih enak, banyak yang bisa dikerjain. Apalagi dual touchscreen. Ini sebenarnya bukan hanya dual layar. Ini sebenarnya bisa dianggap 4 layar. Kalau di sini dibagi 3. Jadi mungkin sekilas dulu review ini, karena di dalamnya masih banyak. Oke, mungkin ini sedikit, masih banyak yang bisa dilakuin. Ini quick guide-nya nanti untuk bisa lihat video yang tadi lagi. Untuk brightness, tapi brightness yang kita bisa setting di sini. Dulu itu karena agak terangkat, jadi kalau kita duduk biasa agak gak enak karena ininya kurang naik, agak datar, kita harus duduk agak tegak baru bisa lihat. Tapi sekarang dengan ada naik sedikit, ini udah enak banget. Bisa dibilang nih perbaikan yang sempurna sih dari generasi pertama. Di sini bisa banyak hal sih. Tadi keyboard lock, ini ada touchpad lock kalau nggak salah. Di sini ada namanya My Asus. My Asus ini kita bisa link dengan handphone, jadi kita bisa bluetoothan file. Sudah saya coba dengan iPhone juga bisa, dengan Android apalagi. Oh, dengan iPhone bisa Pak? Bisa kirim-kiriman file. Cuman agak repotnya harus dua-duanya hidup. Harus dua-duanya aktif, aplikasi My Asusnya baru bisa kirim-kiriman. Oke, mungkin sekian dulu, kita biarin ownernya yang ketak-ketik. Oke, thank you. Oke.